Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, studi kelayakan bisnis, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul CV Rezeki Kertas, pengolahan limbah kertas menjadi notebook dengan bahan baku daur ulang dan biota laut, dengan dosen pengampu Buka Tamara Faira, SEMM. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Olinuha dengan NIM 2021 11562, yang kedua ada Dewi Lestari dengan NIM 2021 11541, yang ketiga ada Sheila Nadia dengan NIM 2021 483, yang keempat ada Vika Nailis Nafisa 2021 11495, dan yang terakhir ada Muh Abdul Najma dengan NIM 2021 11565. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul Najma. Profil usaha Notebook Resin Art adalah sebuah bisnis yang berdedikasi untuk mencetakkan keindahan melalui seni resin pada notebook. Gabungan dari seni resin yang kreatif dengan fungsi praktis dari notebook, tetap ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Lokasi: Jalan Kudus Purwodadi, RT 4 RW 1, Desa Jatikulon, Kudus, Jawa Tengah. Visi dan misi: visi menjadi industri di bidang peralatan tulis menggunakan bahan daur ulang, menginspirasi kreativitas dan meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan produk seni resin yang unik dan berkualitas tinggi. Misi: 1. Berkomitmen menciptakan produk seni resin berkualitas tinggi. 2. Mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Menjawab kebutuhan pelanggan. Apa itu notebook resin art? Cover yang indah dari notebook mampu membuat konsumen menambah minat dan semangat belajar mereka. Hiasan tambahan yang digunakan pada cover notebook berasal dari rumput liar kering dan biota laut. Aspek pasar. Pasar saat ini dibutuhkan semua kalangan seperti pekerja kantoran, pengajar, pelajar maupun mahasiswa. Pasar yang akan datang harus terus berinovasi dengan produk baru. Potensi pasar terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Aspek pemasaran, segmentasi, Keresidenan Pati, Semarang dan Jepara. Pekerja kantoran, pelajar dan mahasiswa. Target memulai dengan wilayah sekitar tempat produksi. Positioning, produk ini cocok untuk masyarakat yang sadar akan kelestarian lingkungan. Pemasaran 4P, berkisar 30.000 untuk satu buah notebook, mampu meningkatkan mood belajar. Aspek teknis, rumah produksi berada di Jalan Kudus Purwodadi, RT 4 RW 1, Desa Jatikulon, Kudus, Jawa Tengah. Wilayah sekitar masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas pabrik, baik secara SDM maupun SDA. Dengan luas bangunan kurang lebih 230 meter persegi untuk industri sedang. Layout tempat produksi disusun menjadi 5 deret meja panjang, 3 meja untuk memproduksi cover resin dan 3 meja untuk menjahit kertas, dan layout toko dengan beberapa etalase gantung dan meja kasir. Aspek manajemen, ada tahap perencanaan. Notebook resin art ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Pada tahap pengorganisasian, pada usaha kami jumlah karyawan relatif sedikit, organisasi relatif kecil, karyawan saling mengenal secara akrab, serta spesialisasi kerja masih relatif rendah. Pada tahap pelaksanaan, mengarahkan jalannya produksi harian notebook resin art dengan optimal, serta memastikan para staf menerapkan tata tertib dan etika kerja di toko. Serta pada tahap pengendalian, yaitu menyusun standar prosedur dalam pengawasan operasional toko, serta mengevaluasi kritikan dari pelanggan. Struktur organisasi dan deskripsi kerja pada usaha kami, yang pertama ada manajer, ditempati oleh Ulinuha, tugasnya mengontrol aktivitas perusahaan secara keseluruhan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan. Pada staf promosi dan produksi ada Dewi Lestari, bertugas melakukan penataan limbah untuk kemudian disambung dengan cover resin art, melakukan aktivitas promosi, serta meningkatkan aktivitas penjualan. Pada tahap staf keuangan dan produksi ditempati oleh Sheila Nadia dan Vika Nailis Nafisa, bertugas melakukan percetakan cover menggunakan resin art, kemudian mendesain layout biota laut dan rumput kering, mengurusi pembayaran kebutuhan produksi dan perusahaan, menyusun laporan keuangan, serta bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Pada staf pembelian bahan baku ada Muh Abdul Najma, tugasnya melakukan pembelian bahan baku untuk diproduksi dan bertanggung jawab atas persediaan. Pada jadwal kegiatan, tahap persiapan alat dan bahan dilaksanakan pada bulan pertama, yang bertanggung jawab yaitu Muh Abdul Najma. Pada tahap persiapan tempat dilaksanakan pada bulan pertama, yang bertanggung jawab yaitu Ulin Nuha dan Muh Abdul Najma.
Tahap produksi dilaksanakan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga yang bertanggung jawab yaitu Sheila Nadia dan Vika Nelis Nafisa serta Dewi Lestari. Tahap promosi dan pemasaran produk dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga yang bertanggung jawab yaitu Dewi Lestari, serta tahap evaluasi usaha dilaksanakan setiap bulan dari bulan pertama hingga ketiga yang bertanggung jawab yaitu Ulin Nuha. Berikut adalah aspek keuangannya yang terdiri dari analisis perhitungan produksi kami. Yang pertama ada biaya tetap yang kami keluarkan sebesar Rp1.500.000, yang kedua biaya variabel sebesar Rp3.100.000, yang ketiga biaya lain-lain sebesar Rp200.000, dengan total biaya Rp4.800.000, dan jumlah produksi per bulan kami sebesar 100 unit dengan harga pokok produksi Rp48.000 per unit, dan harga jual per unit yang kami dapat jual yaitu sebesar Rp67.200, dan laba per unit yang kami dapatkan sebesar Rp19.200, dan titik BEP yang kami dapatkan adalah pada penjualan produk kami yang ke-71 unit. Yang berikutnya adalah perhitungan ROI dengan cara modal awalnya dibagi dengan margin dikali BEP per unit. Jadi, ROI dari usaha ini dapat dicapai dengan membagi total modal awal yaitu sebesar Rp4.800.000 dengan keuntungan per bulannya sebesar Rp1.371.429 yang hasilnya 3,5. Selanjutnya adalah tabel cash flow yang dapat kami sampaikan pada bulan pertama sampai bulan ke-6, yang tabel kedua pada bulan ke-7 sampai bulan ke-12, dan tabel ketiga pada bulan ke-13 sampai bulan ke-18. Di keterangan masing-masingnya terdapat penerimaan yang kami terima dari modal awalnya, penjualan, estimasi penjualan, dan subtotal penerimaan pada bulan pertama sampai bulan ke-6 dengan subtotal penerimaan Rp11.520.000, sedangkan pada bulan ke-7 sampai bulan ke-12 dengan subtotal penerimaan Rp14.250.000, sedangkan pada bulan ke-13 sampai bulan ke-18 dengan subtotal penerimaan sebesar Rp19 juta. Sedangkan pengeluaran yang kami keluarkan untuk biaya produksi kami, yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan, yang kedua bahan habis pakai, yang ketiga lain-lain. Dari bulan pertama sampai bulan ke-6 ini subtotal pengeluarannya sebesar Rp4.800.000, dan bulan ke-7 sampai ke-12 ini dengan subtotal pengeluaran Rp5.350.000, sedangkan pada bulan ke-13 sampai 18 dengan subtotal pengeluaran Rp6.100.000 dengan laba yang didapatkan masing-masing bulan pertama sampai ke-6 dengan laba Rp6.720.000, bulan ke-7 sampai 12 dengan laba Rp8.900.000, dan bulan ke-13 sampai 18 dengan laba Rp12.900.000. Dan saldo akhir yang didapatkan dari masing-masing tabel pada bulan pertama sampai bulan ke-6 mendapatkan saldo akhir Rp6.720.000, sedangkan pada bulan ke-7 sampai ke-12 ini mendapatkan saldo akhir Rp15.620.000, dan pada bulan ke-13 sampai bulan ke-18 mendapatkan saldo akhir Rp28.520.000. Aspek lingkungan secara ekonomi: 1. Memberi manfaat kepada nelayan sekitar. 2. Sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. 3. Notebook yang dapat membantu meningkatkan di bidang pendidikan. Penanganan limbah: menjadi lebih peduli kepada lingkungan, mengurangi limbah pada lingkungan, mengurangi dampak pemanasan global. Aspek yuridis: bentuk badan usaha, persekutuan komoditas atau CV. Nama perusahaan, CV Kertas. Izin lokasi 3876549327. Lokasi Jalan Kudus Purwodadi, RT 4 RW 1 Desa Jatikulon, Kudus, Jawa Tengah. Bisnis yang dijalankan: pengelolaan limbah kertas menjadi notebook dengan bahan baku daur ulang dan biota laut. Kesimpulan, CV Rezeki Kertas memberikan gambaran menyeluruh tentang keseluruhan potensi keberhasilan, dampak lingkungan yang positif, dan bagaimana bisnis ini dapat berkembang. Selain itu, akan penting untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan usaha ini dan mencari cara untuk mengelolanya. Ada potensi untuk terus mengembangkan produk dan ekspansi bisnis dengan mengeksplorasi pasar baru dan berinovasi dalam desain dan bahan baku.